Mas ini? Bukan Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Yang sebelah kanan dari mana? Depok itu paling demen saya itu Margondanya itu. Jalan kok nggak ada pohonnya itu. Dan yang sebelah kiri dari mana? Martin, sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti jadi bidan yang baik, yang benar. Ngaco banget, Mas. Ini cowok-cowok udah keker-keker badannya, Mas. Pakaiannya udah ketat-ketat gitu, pakai korset, masa nggak? Pakai jadi bidan lu sembarangan aja lu. Harusnya jadi apa? Tukang urut. Gak boleh gitu. Jangan ngaco, Pep. Mereka datang ke sini kok dikata-katain. Iya, mohon maaf ya. Dari rumah udah jantan ya. Tukang urut. Salah. Makeup artis. Ya, sekarang ke benang merah sekarang. Sekarang agak lebih fokus dan lebih detail. Kembali ke Sugeng Dalu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Gus Indriah Sugeng Rawuh dibukan empat mata. Pripun kabarin pun? Kabar saya, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Lucunya di mana sih? Menteriak-teriak aja. Ini Gusti Kanjeng lho. Gusti Kanjengnya cantik ya, Mas, manis, ayu. Subhanallah, bukan cantik, manis. Manis. Kalau cantik itu umur 40-50 udah habis. Udah habis. Tapi kalau cantiknya. manis itu selamanya nggak hilang-hilang. Kalau manis itu pasti cantik, tapi kalau cantik belum tentu manis. Oh gitu. Nggih, Gusti. Yang tadi nggak diterusin, Mas? Yang mana? Yang Jumat, Sabtu, Minggu. Sesuai dengan tema kita loh. Saya sering syuting juga di tempatnya beliau. Makanya kan bisa syuting di sana Jumat, Sabtu, Minggu, Mas. Itu aja masih ada kenang-kenangannya juga. Apa, Mas? Apaan? Loh, nanya aja. Sesuai dengan tema kita malam hari ini tentang malam satu suro. Kalau boleh tahu, sejak kapan masyarakat Jawa khususnya di Kasunanan Surakarta melakukan ritual malam satu suro ini? Ya, peringatan satu suro itu Nggih. sebetulnya kita ini dari keraton ingin mengenang Sinuwun Sultan Agung. Nggih. Karena penanggalan Jawa itu yang menciptakan Sinuwun Sultan Agung. Nggih. Dimulai dengan bulan namanya Suro. Nggih. Ada 12 bulan yang mengacu dari penanggalan Hijriah, dari penanggalan Islam juga. Nggih. Yang zaman dahulu itu sudah ada ritual ini, tapi hanya keliling tembok beteng saja. Nggih. Kalau hanya sekali-sekali di luar tembok keraton. Tapi sejak tahun 72, Nggih. zamannya bapak saya, Nggih. almarhum Sinuwun Pakubono ke-12, Nggih. tahun 72 itu dimulai mengelilingi tembok luar keraton yang jaraknya kira-kira 7 km. Wow. Biasanya ritualnya itu apa yang dilakukan dengan apa syarat-syaratnya, terus apa yang diritualkannya itu biasanya? Kalau di keraton dimulai dulu dengan persiapan tentunya, karena melibatkan banyak orang. Persiapan itu sendiri dilakukan di dalam ageng khususnya karena ada persiapan untuk pusaka-pusaka yang akan dibawa keluar. Pusakanya. Jadi dibawa keliling gitu ya? Dibawa keliling tembok keluar. Nah itu dari mulai pagi sudah ada persiapan dulu, dibersihkan, diberi semua bunga-bunga
khususnya Melati. Sama pot-potnya enggak di bunganya maksudnya bunga sama potnya atau bunga sendiri gitu. Sama potnya kotor lagi dong kena kecuci. Berarti lu nggak boleh di situ berarti. Karena pupuknya kan nggak boleh ikut juga. Ya, kemudian ada persiapan sebelum berangkat juga dilakukan apa itu kenduri ya. Apa itu berdoa bersama untuk keselamatan acara itu sendiri. Dan karena kita sejak Sinuhun Sultan Agung, sejak Mataram Islam, kita ini disebut kerajaan Islam. Jadi semua puji-pujiannya juga dilakukan dalam ucapan-ucapan Islam. Tahlil di dalam sebelum berangkat itu. Kemudian baru dimulai prosesi itu jam 12 malam. Subhanallah. Dimulainya jam 12 malam. Tepat nggih. Biasa sekali. Ini gak sembarangan loh. Karena tuh satu suro tuh malam yang kalau penuh berkah juga. Malam apa aja tuh kalau kita syukuri ya penuh. Iya. Belik. Bener Mas, berkah. Karena ada sebagian orang yang mikirnya malam satu suro itu kesialan, takut, macam-macam, nggak ada yang berani keluar gitu kan ya Kanjeng ya, nggak ada yang berani keluar, terus mau ada acara apa jadi takut seperti itu. Padahal sebenarnya enggak kan ya Mas ya? Ya semua tuh kalau diambil positif ya positif, negatif ya negatif. Tinggal bagaimana kita manggilnya, bagaimana kita memintanya. Nah ritual, menurut informasi yang saya dapat ketika sesudah melakukan ritual jamasan, seluruh masyarakat mengarak benda-benda pusakanya mengelilingi benteng keraton dan dipimpin oleh Kerbo Bule. Tak sebut maaf ya kalau apa. Kenapa harus Kerbo Bule? Apakah ada ceritanya nih? Monggo. Ya, Kerbo Bule sendiri itu kan dulu dibawa dari Kartosuro saat perpindahan dari keraton Kartosuro menuju Surakarta. Pada zaman Sinuhun Pakubono II dibawa pindah. Kebo sendiri itu persembahan dari Bupati dari Ponorogo. Saat itu dikasih persembahan Kerbo Bule. Nah Mataram sendiri kan agraris. Jadi kerbo itu adalah lambang kemakmuran dan lambang dari masyarakat. Jadi kenapa ditaruh di depan? Karena kalau jadi pemimpin harus ngenut, harus ngikutin apa yang dimau oleh rakyatnya. Subhanallah. Jadi ada makna arti-arti. Jadi demi kepentingan rakyatnya, maunya rajanya apa harus diutamakan. Kepentingan rakyat. Tapi kenapa bule itu Kanjeng? Ya, biar lebih agak Indo sedikit lah. Ya. Alah. Mungkin ada sejarahnya nggak Kanjeng kalau bule itu? Saat itu kan karena kita apa tuh negara bentuknya negaranya agraris ya, dan Kerbo Bule itu lebih besar dari kebo biasa, ukurannya dan kemampuannya untuk membajak dan mengerjakan sawah tuh lebih luar dari ada kebo biasa. Berarti bule-bule itu kekuatan kemampuannya pemirsa, bapak mikir saya bercanda kali prajurit Mataram standar. Ini cucu-cucu terakhirnya prajurit Mataram. Bintang tamu saya yang selanjutnya merupakan seorang artis yang mempunyai kebiasaan memandikan barang-barang pusakanya. Sampai barangnya sendiri jarang dimandiin. Di malam tertentu, khususnya malam satu suro. Tapi sebelumnya saya panggil sebelum saya panggil kita lihat dulu cuplikan yang satu ini dulu. Yuk. Kedatangan tahun baru biasanya ditandai dengan berbagai kemeriahan, seperti pesta kembang api, keramaian tiupan trompet, maupun berbagai arak-arakan di malam pergantian tahun. Lain halnya dengan pergantian tahun baru Jawa yang jatuh pada malam 1 Hijriah atau malam 1 Suro. Beragam ritual pun dilakukan untuk menyambut malam 1 Suro. Sebagian masyarakat mempercayai kalau malam 1 Suro waktunya untuk menghusyukan diri dan koreksi diri semasa hidup.
Bagi sebagian masyarakat, malam 1 Suro adalah malam keramat karena memiliki berbagai mitos yang terkesan angker. Dan cukup diyakini pada malam 1 Suro dimensi gaib dan mistis di malam itu sangat kuat. Percaya atau tidak, hingga kini masih banyak masyarakat yang menjalani tradisi ritual malam 1 Suro secara turun-temurun. Selama ritual tidak bertentangan dengan ajaran agama, sejatinya sah-sah saja untuk dilakukan. Semua kembali pada diri masing-masing. Biasanya ritual yang dilakukan adalah jamasan atau mandi. Tidak hanya mensucikan diri dan raga saja, ritual jamasan dilakukan dengan menggunakan kembang 7 rupa. Ritual ini juga berlaku bagi barang berharga berupa pusaka seperti keris, tombak, pedang, atau barang pusaka lainnya, bahkan bagi kerbau bule. Tujuan jamasan adalah untuk orang yang memiliki benda pusaka tetap mempunyai jalinan rahasia dan ikatan batin terhadap sejarah dan makna di balik benda pusaka tersebut.